Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama pembelajaran sejarah di sini, sejarah Indonesia, di mana materi ini telah dibuat oleh tim workshop pembuatan bahan ajar SMA Terbuka 2017. Sebelumnya perkenalkan, saya Maya Meisha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini semoga dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Oke. Untuk kompetensi dasar materi ini, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Indikatornya, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, mengenai materi proses indianisasi atau masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia atau yang dulu kita sebut sebagai Nusantara, di mana materi ini telah disusun oleh Ibu Siti, Bapak Aditya, Bapak Andri, Pak Yayan Aom, dan saya sendiri Maya Meisha, dan Ibu Nurbaiti. Kita mulai. Peta konsep mengenai Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini ada beberapa teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada 4, teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori arus balik. Serta pengaruh datangnya Hindu-Buddha ke Nusantara, di mana akan munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan aspek-aspek yang berpengaruh di masuknya Hindu-Buddha di Nusantara ini. Dimulai saja untuk teori yang pertama, teori Ksatria. Menurut teori Ksatria ini disampaikan atau dijelaskan oleh F.D. Kabosh. Kita bisa lihat fotonya di sini, tokoh yang menyampaikan teori Ksatria, di mana beliau mengatakan bahwa menurut teori Ksatria ini Hindu-Buddha masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para ksatria India, di mana ketika itu sedang ada perpecahan politik di India dan ksatria itu banyak yang melakukan atau banyak yang datang ke Nusantara. Setelah itu teori Waisya. Teori Waisya ini disampaikan oleh N.J. Krom. Kita bisa lihat tokohnya yang menyampaikan teori Waisya ini. Teori Waisya, menurut teori Waisya ini, Hindu-Buddha itu masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang, karena banyak para pedagang yang berlalang ke Nusantara termasuk dari India yang membawa Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Di situ banyak terjadi pernikahan dengan wanita-wanita di Indonesia, sehingga perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara semakin banyak. Lalu yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyampaikan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Nusantara ini karena kaum Brahmana, kakak Brahmana, di mana mereka itu mendapat undangan dari para penguasa di Indonesia, serta mereka menyebarkan Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk yang terakhir, teori arus balik oleh F.D. Kabosh. Teori arus balik ini, mengapa namanya teori arus balik? Karena teori arus balik sendiri ini menyampaikan bahwa Hindu-Buddha itu masuk ke Nusantara itu oleh para cendekiawan Indonesia sendiri, di mana mereka ini ke India, lalu mereka mendalami tentang Hindu-Buddha dan kembali ke Nusantara, setelah itu menyebarkan Hindu-Buddha di Nusantara, seperti itu. Nah, untuk teori itu telah disebutkan ada 4 teori, yang dari yang tadi yang pertama Ksatria, lalu Waisya, teori Brahmana, dan tadi yang terakhir itu teori arus balik. Nah, sekarang kita ke pengaruhnya. Pengaruhnya di sini ada aspek-aspek seperti agama, di mana agama ini terjadi akulturasi yang awalnya animisme dan dinamisme dicampur dengan menyembahnya dewa-dewa. Lalu setelah agama, sosial. Awalnya itu di Nusantara nggak ada sistem kasta, tapi sekarang ada sistem kasta. Lalu sistem politik, munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ada Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan lain-lain.
Setelah itu seni. Nah, seni di sini kita bisa lihat di relief Candi Borobudur misalnya terjadi akulturasi antara Hindu Buddha dan Nusantara di mana di sini digambarkan tentang Siddhartha Gautama, lalu di sekelilingnya itu ada pemandangan alam Nusantara. Setelah itu arsitektur. Nah, kita lihat di sini ada Candi Borobudur. Candi Borobudur di sini kita bisa lihat bahwa arsitek ini adalah khas Nusantara, yaitu punden berundak-undak, dan candinya ini adalah khas dari India seperti itu. Lalu apalagi astronomi. Astronomi di sini sistem penanggalan atau kalender, karena pada waktu itu ada yang disebut sebagai tahun Saka. Nah, kita bisa lihat di sini di mana ini kalender pada masa itu. Lalu yang terakhir ada bahasa aksara. Ada huruf-huruf Palawa yang dibawa dari India, lalu diakulturasikan dengan huruf lokal di Nusantara. Serta ada aspek sastra. Hindu-Buddha punya sastra Mahabharata dan Ramayana. Setelah itu Nusantara membuat juga Nagarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, serta ada Sutasoma, ada Kitab Pararaton, ada Bharatayuda, dan masih banyak lagi. Oke. Tadi kita telah menyebutkan adanya aspek politik, aspek sosial, dan lain-lain, serta teori-teori yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.